Lagi dan lagi, artis peran Nikita Mirzani harus tersandung masalah hukum. Kali ini, Nyai, sapaan akrabnya, bahkan harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Niki diduga melanggar Undang-Undang ITE buntut pelaporan pengusaha Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik. Pasca pelaporan pada Mei 2022 lalu, Nikita sempat beberapa kali mangkir. Polisi bahkan sempat melakukan pengepungan, penggeledahan rumah, hingga penangkapan pasca sebelum akhirnya janda dipolatif itu benar-benar digiring polisi untuk ditahan hingga 20 hari kemudian. Itu tentunya ada pertimbangan juga. Intinya bukan tidak adanya sama pemerataan ya, cuma kita berusaha untuk lebih komunikatif dengan yang bersangkutan supaya bisa laksanakan, sehingganya tidak ada yang perlawanan. Ya itu ya bentuk kesamaan kita, sehingganya kami juga ya silakan gitu kalau seperti itu. Ya kalau tidak salah ya undang-undang ITE-nya kalau nggak salah ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Ya kan tadi kan saya ada ini kan, saya omongkan. Karena kebetulan saya juga nggak berada di kantor ya, karena saya diperintahkan pimpinan langsung ke rutan. Jadi saya nggak tahu tuh apakah yang bersangkutan minta ketemu anak atau ke rumah dulu apa gimana. Yang jelas dengan diskusi dan komunikasi dengan saudara tersangka NM yang bersangkutan mau dibawa ke rutan Serang gitu aja. Oh, berarti sekarang posisinya Nikita Mirzani sudah di rutan Serang berarti apa ya? Dipastikan. Ya sekarang yang tersangka NM posisinya telah kita tahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 sampai 20 hari ke depan. Faktanya, ini bukan kali pertama Nikita Mirzani tersandung masalah hukum, bahkan beberapa kali masuk keluar bui. Jejak digital merekam dengan gamblang perihal Niki yang memulai kasus hukum perdananya pada 2012. Kala itu ia harus mendekam di penjara selama 4 bulan atas kasus penganiayaan terhadap kakak beradik Olivia dan Beverly Sandy. Kisah rumah tangga Nikita Mirzani juga tak mulus. Bukan hanya harus bercerai, tapi para mantan suami juga tak segan memperkarakan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian. Ia bahkan sempat kembali masuk bui setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap salah satu mantan suami dipolatif pada tahun 2018 lalu. Karena pertengkaran tersebut, Niki pun divonis 6 bulan penjara meski tak harus menjalani hukumannya di dalam bui. Nyai juga sempat terlibat perseteruan dengan beberapa orang lainnya, seperti Indra Tarigan, Sajat Ukra, soal anak hingga terlibat pertikaian dengan Isa Zega, mantan manajer artis. Dalam perseteruannya dengan Isa Zega, Niki melapor balik atas dugaan pencemaran nama baik. Isa Zega pun akhirnya menjadi terdakwa dan terancam bui selama 4 tahun. Itu bukan perseteruan kalau menurut saya. Saya membantah keterangan dia gitu loh. Karena kan dia bilang saya yang duluan. Padahal, meluruskan aja. Iya, meluruskan. Padahal kan faktanya nggak seperti itu. Dari 2018 saya udah dibully habis-habisan gitu loh. Ya benar, jadi waktu itu kan IG saya belum verifikasi ya. Waktu itu follower saya masih 50 ribu lah. Itu memang saya private gitu. Makanya tadi si saksi yang Mayo sama si Dea ya, itu Ismail dengan ya, Dea. Ya, itu menurut saya kesaksiannya sih nggak benar gitu. Karena saya private gitu. Dan itu pun postingan nggak 1x24 jam. Kita story karena si Mbak NM langsung bikin status nge-report gitu. Jadi langsung hapus dengan sendirinya. Bang, pada saat di private itu saling follow nggak sih sama? No, enggak. Bang, tapi sempat naik di story Bang? Di story ya? Berapa menit? Kurang lebih 5 menit. Artinya kan sempat dibuka kan? Oh bukan, kalau Instagram itu di private bukan berarti yang saya follow bisa ngelihat, yang tapi enggak. Tak bisa dipungkiri, Nyai memang terbukti konsisten dalam bertutur dan bersikap di media sosial. Ia selalu tampil belak-belakan seolah tiada hal yang bisa membuatnya takut.
Tapi huru hara sih tetap gitu, karena kata Bu Jessica Desaratu ya, Ibu Api, kamu nggak boleh keluar dari jalur yang udah kamu jalani gitu. Dan gue enjoy juga sih sebetulnya sama predikat itu. Jadi gue akan tetap jadi wanita huru hara. Pro kontra mengiringi kisah dramatis penangkapan Nikita Mirzani. Di satu sisi, Nyai dianggap terlalu menyepelekan hukum dan terlalu sembarangan dalam berkomentar di media sosial. Ia bahkan disebut-sebut sudah kebal hukum karena berkali-kali luput dari hukuman penjara. Di sisi lain, dukungan untuk ibu 3 anak itu terus bergulir, terutama dari rekan dan sahabat. Ketika proses hukum terus bergulir, benarkah Nyai tidak benar-benar kebal hukum? Persahabatan luas ya. Kalau untuk aku sendiri, makna persahabatan itu adalah kebanyakan dalam duka sih. Aku lebih senang dekat teman-teman aku yang memang mereka membutuhkan support. Kalau teman untuk senang-senang kan banyak, tapi aku lebih senang dekat sama teman-teman aku, bukan artinya lagi bermasalah, bukan ya, memberikan support di mana mereka lagi terjatuh. Itu makna persahabatan buat aku, kita ada di saat sahabat itu membutuhkan dukungan. Penasihat hukum Sunan Kalijaga menegaskan, dugaan pelanggaran pidana pencemaran nama baik.